Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pintar kelas 5. Jumpa lagi dengan Fahad Bro Channel. Semoga kalian tetap sehat, tetap bahagia, dan selalu bersemangat. Kali ini kita akan belajar tentang tema 4, sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darahku sehat, di pembelajaran ketiga. Segera kita mulai pembahasannya. Warga masyarakat di tempat tinggal Edo sedang kerja bakti. Mereka membuat jalan setapak untuk masuk ke gang perumahan setempat. Mereka juga bekerja bakti membersihkan lingkungan. Semua warga masyarakat ikut dalam kegiatan kerja bakti, termasuk Edo. Kerja bakti membersihkan lingkungan merupakan upaya menciptakan lingkungan sehat. Dengan lingkungan sehat, warganya pun hidup sehat. Semua warga harus mengikuti kerja bakti, karena kerja bakti merupakan kewajiban sekaligus tanggung jawab setiap warga masyarakat. Sebagai warga masyarakat, kita juga berhak untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Apakah yang dimaksud kewajiban, hak, dan tanggung jawab? Untuk memahami hal ini, lakukan kegiatan berikut. Berikut ini tentang pengertian kewajiban, hak, dan tanggung jawab. Kewajiban adalah sesuatu yang harus seseorang lakukan dengan penuh tanggung jawab. Adapun hak adalah sesuatu yang dimiliki seseorang secara mutlak yang sifatnya bebas namun terbatas. Sedangkan tanggung jawab adalah sikap yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya tanpa diperintah orang lain. Kerja bakti yang dilakukan sekelompok warga masyarakat merupakan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Apa yang dimaksud dengan interaksi manusia dengan lingkungan? Apakah akibat dari interaksi manusia dengan lingkungan? Apakah interaksi sosial dapat menimbulkan persatuan dan juga perpecahan? Untuk memahami hal ini, perhatikan gambar berikut. Gambar ini menunjukkan terjadinya interaksi individu dengan individu, yaitu seorang ibu yang sedang berinteraksi dengan seorang anaknya. Jadi, interaksi individu adalah hubungan timbal balik antara seseorang dengan seseorang yang lain. Gambar berikutnya menunjukkan terjadinya interaksi individu dengan kelompok. Guru sebagai individu berinteraksi dengan murid-muridnya sebagai sebuah kelompok dalam satu kelas. Dengan demikian, interaksi individu dengan kelompok merupakan hubungan timbal balik yang terjadi antara seseorang dengan kelompok tertentu. Dan gambar ini menunjukkan terjadinya interaksi antar kelompok, yaitu dua tim atau dua kelompok pemain sepak bola sedang bertanding di sebuah stadion sepak bola. Jadi, interaksi antar kelompok adalah hubungan timbal balik antara kelompok manusia dengan sekelompok manusia yang lainnya. Manusia hidup dalam lingkungan tertentu. Lingkungan adalah ruang yang ditempati oleh makhluk hidup dan benda tidak hidup. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia pasti membutuhkan orang lain. Secara kodratnya, setiap manusia akan berinteraksi. Interaksi antar individu, individu dengan kelompok. Interaksi tersebut dinamakan interaksi sosial. Melalui gambar di atas, kamu telah mengetahui contoh interaksi sosial. Untuk lebih memahami interaksi sosial, lakukan kegiatan berikut. Coba sekarang kamu cari contoh lain bentuk interaksi sosial. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Yang pertama, contoh interaksi antar individu, yaitu seorang ibu membimbing anaknya belajar di rumah. Contoh yang kedua, seorang anak saling sapa dengan seorang teman saat bertemu di jalan. Kemudian, seorang reporter TV sedang mewawancarai seorang tokoh. Itulah contoh interaksi antar individu dengan individu lainnya.
Yang kedua, contoh interaksi antara individu dan kelompok. Misalnya, pemimpin regu berdiskusi dengan anggota regunya saat latihan pramuka. Kemudian, seorang tokoh berpidato di hadapan kelompok masyarakat. Dan contoh yang ketiga, Pak Guru menjelaskan pelajaran kepada murid-muridnya di dalam kelas. Begitulah contoh interaksi sosial yang terjadi antara individu dengan kelompok. Berikutnya contoh interaksi antar kelompok. Misalnya saat terjadi pertandingan gobak sodor antar sekolah. Kemudian kelompok penyanyi sedang tampil di hadapan banyak penonton. Dan yang terakhir adalah sekelompok siswa melakukan presentasi di depan kelompok lain saat berdiskusi di dalam kelas. Begitulah sahabat pintar beberapa contoh interaksi sosial yang terjadi di sekitar kita, dan masih banyak contoh lainnya yang bisa kalian sebutkan. Interaksi sosial penting dilakukan oleh setiap individu, karena dengan melakukan interaksi sosial, individu dapat mencukupi semua kebutuhan hidupnya. Namun, interaksi sosial tidak selamanya mengarah kepada kebersamaan dan persatuan. Oleh karena itu, interaksi sosial dibedakan menjadi dua, yaitu interaksi sosial yang mengarah kepada persatuan. Misalnya, siswa sedang bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Kemudian, musyawarah untuk pelaksanaan pemilihan ketua kelas, lalu musyawarah antar warga masyarakat, dan bekerja sama dalam melakukan hubungan perdagangan antar negara. Sedangkan interaksi sosial yang mengarah kepada perpecahan, misalnya perkelahian antar beberapa orang siswa, saling mengejek dan mencela kekurangan teman, atau perang antar dua negara yang sedang berseteru. Masyarakat Indonesia yang hidup tersebar di berbagai wilayah Indonesia memiliki beragam karakteristik. Karakteristik antara satu wilayah dengan wilayah lainnya berbeda-beda. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia hendaknya menjaga interaksi yang baik. Interaksi yang baik, perbedaan tersebut dapat mendukung pembangunan nasional. Berikut upaya yang dilakukan warga masyarakat dalam meningkatkan pembangunan sosial budaya. Yang pertama, membiasakan menyelesaikan permasalahan bersama dengan cara musyawarah. Kemudian, membudayakan semangat bergotong royong, mempertahankan dan melestarikan adat budaya daerah, dan saling membantu dan tolong-menolong kepada warga masyarakat yang membutuhkan. Dan tentu saja masih banyak upaya-upaya lain yang bisa dilakukan warga masyarakat untuk meningkatkan pembangunan sosial budaya. Kekuatan masyarakat terletak pada ikatan kerjasama. Pentingnya kerjasama dalam masyarakat dapat diungkapkan dengan sebuah pantun. Pantun berikut ini memudahkan untuk mengingatnya. Turun ke paya memetik kangkung, hati senang dibantu si dia. Bergotong royong penduduk sekampung, hasil mufakat hidup bahagia. Nah, sahabat pintar, pantun ini adalah contoh dari pantun nasihat. Pantun tersebut bermakna bahwa dengan bergotong royong dan bermufakat, maka penduduk sekampung akan hidup bahagia. Pantun nasihat adalah pantun yang berisikan ucapan yang mengandung bimbingan, dorongan semangat, dan kebijaksanaan. Fungsi dari pantun nasihat adalah memberikan pengetahuan akan kebijaksanaan dan nasihat untuk berbuat baik. Masih banyak contoh pantun yang mengandung nasihat, terutama tentang pentingnya kerjasama dan mufakat dalam masyarakat. Simaklah contoh pantun berikut. Merah muda baju si bibi, di tangannya ada bayam seikat. Masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Pantun tadi sangat bermakna,
Maknanya adalah setiap manusia hendaknya menyisakan waktu untuk berkumpul bersama warga kampungnya. Berkumpul untuk membicarakan masalah bersama hingga mencapai mufakat. Untuk lebih memahami pantun yang berisi nasihat, lakukan kegiatan berikut. Carilah contoh pantun yang mengandung nasihat. Jika tidak menemukan contohnya, maka buatlah sendiri. Lengkapi dengan maknanya atau artinya. Berikut ini contoh pantun nasihat beserta maknanya. Yang pertama, ambil segulung tali berwarna biru. Tali diambil untuk mengikat. Jika terbiasa saling membantu, tak ada kata pekerjaan yang berat. Makna dari pantun tersebut adalah tidak ada pekerjaan yang berat jika dikerjakan dengan saling bantu dan saling bekerja sama. Contoh pantun yang kedua, ayahku seorang petani, bekerja tiap hari di tanah ladang. Ayo kawan, belajar hari ini untuk masa depan yang lebih gemilang. Makna atau arti dari pantun tersebut adalah kita harus belajar setiap hari agar mendapatkan masa depan yang cerah dan gemilang.